masih melakukan split position karena Alpha dan Krypton menuju ke arah Ryan, sementara pemain-pemain alter ego yang lainnya Rosemary dan juga Moana harusnya yang akan turun di titik lain lagi. Tapi lihat kekeosan yang terjadi di area sekitaran test track. Padat banget cuy, 1, 2, 3, 4 tim yang bersemayam di titik ini. Bahkan ternyata dari Influence Rage mereka sudah mendapatkan knockdown. Trade talk terjadi dengan begitu cepat dan ada campur tangan dari tim lain lagi karena Loops juga datang di compound ini. 4 tim, jarak yang berdekatan sudah saling menumbangkan satu sama lain tapi nggak peduli mereka. Walaupun dipulangkan ke lobby, seenggaknya ada satu elimination yang bisa mereka bawa, ada trade elimination yang bisa mereka kumpulkan juga. Dan masih ada kesempatan untuk melakukan recall, makanya mereka agak-agak cuek. Tapi Zeus dicucuk Rosemary. Ya ampun. Kalau pulang ke lobby mah kagak apa-apa pulang ke lobby, tapi dicucuk seorang Rosemary. MVP dari PMSL saya dicucuk sama Zeus. What happened aya naon kumaha damang Rosemary dicucuk, ya ampun. Wah, gue jadi gak fokus ngelihat fight yang terjadi di layar utama. Gue ngeliat juga dari kill feed yang bertaburan tadi nampak memang ada Rosemary yang tercucuk, tapi di lain sisi fight yang disajikan Influence Rage adanya Federal tadi langsung saja melumpuhkan lawan, bahkan secara dini, secara mengejutkan 3 eliminasi sudah bisa mereka bawa. Bahkan di lain sisi kamera menyajikan menuju ke arah Wolf, rekan-rekan yang masih bisa dilipat kembali dan tentu fight satu sama lain kali ini bisa dilakukan dengan baik, termasuk GK banget. Gue nggak bisa menghitung ada berapa banyak, bahkan Flash kali ini hampir saja meratakan satu pemain di bawah sana. Naiko menjadi pemain yang terakhir, 3 lawan 1 mudah saja bagi Flash untuk bisa menjatuhkan mereka. 3 confirm elimination dan ada sedikit ralat atau revisi yang harus gue lakukan. Yang bermain dari alter ego adalah Alpha, Rosemary, Krypton dan juga Snape, di mana Moana masih dijadikan sebagai pemain cadangan bagi alter ego sejauh ini. Alter ego sudah berhasil melakukan recall menuju ke rekan-rekan sudah dipulangkan ke lobby, yaitu seorang Rosemary. Sementara Snape sudah mulai nge-regroup juga bersama dengan Alpha dan juga dari arah Kryptonnya sendiri. Sementara Rosemary yang sekarang ditugaskan untuk melakukan sebuah split position. Sedikit informasi untuk update dari posisi-posisi pemain alter ego Ares. Sementara Nilzada yang masih mencoba untuk mendapatkan sebuah momentum, ada satu gas yang dia ledakan tapi tidak memberikan efek ke siapapun. Dan Federal shoulder pick tipis dari bagian luar tadi hampir saja bisa mendapatkan satu pemain dari Arkrit yang ada di arah dalam sana. Sementara Diego bisa mendapatkan satu pemain dari tim Loops yang sudah dipulangkan ke arah lobby, dan Diego tumbang di mana Ramses bisa mendapatkan pemain tersebut. Federal hanya bertahan di dalam. Kali ini ada double pick yang bakal mereka lakukan, sandwich position, membuat pemain dari Influence Reds pun hilang satu persatu. Tapi tak masalah, ada recall yang masih bisa mereka optimalkan sejauh ini sebelum akhirnya nanti recall nggak bisa dipakai untuk di circle keempat ataupun di circle yang kelima. Sementara Wolf ada Coops yang ada di bagian rooftop. Bermain santai mereka, mendengarkan langkah-langkah kaki dari tim-tim lawan. Karena sepandangan gua tadi atau sejauh mata gua memandang, ada 3-4 tim di titik ini, bahkan sekarang hanya menyisakan 2 tim aja. Ya, tersisa 2 tim saja. Mungkin ini menjadi sebuah templating juga. Kita melihat berbagai rondo yang dimainkan tentu di game yang pertama. Ketika mereka melakukan sebuah early fight, backup lane mereka adalah memisahkan satu playernya untuk bisa melakukan sebuah revive. Dan nampak di sana Coops langsung dijatuhkan saja, easy for bad boy. Dari jarak yang tidak begitu jauh tadi mudah untuk bisa menggapai angle-nya. Dan Coops masih bisa untuk di-revive saja, walaupun sangat sulit. Karena di bawah sana sudah ada pergerakan yang sudah mulai terdengar, yaitu adalah seorang Ramses. Coba intip sedikit, udah ada bunyi langkah kaki melakukan sebuah revive dan berbahaya. Beton langsung bisa menjatuhkan seorang Ramses. Itu adalah satu buah gerakan yang sepertinya tidak penuh perhitungan. Terlalu gegabah untuk bisa mengambil keputusan untuk bisa meratakan 2 pemain di sana, sehingga Beton bisa membaca sebuah permainannya. Ya, ada, aduh, hardpoint-nya naik. Hardpoint visionnya enak banget tadi untuk bisa mendapatkan 1 bahkan 2 pemain dari tim Wolf. Confirm dan juga knockdown kedua didapatkan oleh seorang Hardpoint. Mencari 1 pemain lagi, menilai dengan 1 buah granat dan diadu dengan 1 buah shotgun. Dorin win the fight. Dan Hardpoint tidak keras-keras banget kayaknya di mata Dorin. Dihajar pakai shotgun, tiba-tiba rontok. Gua kira bakal menang si Hardpoint, karena dia udah ada senjata yang proper juga, dan shotgun di jarak itu dengan kondisi shotgun kocok harusnya nggak sakit-sakit banget. Itu di pandangan gua. Tapi kalau kita berbicara di PMGC, kayaknya shotgun di jarak itu ya sakit-sakit banget gitu. Apalagi digunakan oleh seorang Dorin. Mendapatkan 1 confirm elimination, dan Arkrit yang sejauh ini paling diunggulkan dengan adanya meta-meta recall yang terjadi
di mana mereka mencari pundi-pundi eliminasi untuk di momen-momen awal. Sudah ada 6 confirm elimination yang mereka kumpulkan, sementara Alter Ego setelah Rosemary kena cucuk di awal tadi ada recall dan akhirnya mereka bermain agak lebih safety karena yang safety akan lebih menyenangkan. Waduh, oke, Maksudnya safety lebih menyenangkan kalau bisa sampai ke late game. Kalau main safety Itu tapi nggak ke iya. late game ya tidak menyenangkan. Itu iya, menyenangkan karena bisa bertahan begitu lama permainan safety-nya. Tapi tahan dulu sebentar, Dorin 23. Ini dia granatnya pun tiba, tapi untungnya masih bisa. Oh my god, gua baru ingin mengatakan masih bisa selamat, tapi tidak dalam waktu yang cukup lama. Akhirnya tereliminasi juga pada akhirnya. Dan ya, kali ini yang harus dilakukan oleh Arcred yaitu adalah memberikan satu buah pergerakan menuju ke arah recall-nya. Karena rekan-rekannya butuh pertolongan, dan di lain sisi Subtron kali ini bisa menjatuhkan seorang Jimmy. Pergerakan yang cukup terbuka di bawah bebukitannya, tapi menunggu ada angle yang kebuka kembali, karena kayaknya agak sedikit gegabah ya. Kalau misalkan Tron nyamperin terus untuk dapetin 1 poin aja, dia bisa saja nge-trade kepada lawan mereka dari Alliance, sehingga ya bermain cukup aman terlebih dahulu, santai dulu aja. Karena kalau kita membahas dari pemain sub ini ya, pembagian posisinya gue nggak tahu sih, di minimap ini terpencar, satu persatu players mereka berpencar. Ya, ada split position yang sedang ingin mereka maksimalkan. Sementara Zeus menjadi imposter. Ada recall yang bakal dilakukan oleh Easy for Bad Boy. Zeus bangkit, tapi belum ada recall yang dilakuin sama Easy for Bad Boy. Hanya pengamatan-pengamatan manja saja, mengamati dari bagian dalam. Buka, tutup pintu, sombong dikit karena memang pintu kita bisa dibuka dan ditutup. Sementara Easy for Bad Boy udah mancing dia dari tadi Roy, tapi nggak kepancing Zeusnya. Masih melihat ke arah broken wall, dia lengah, dia menuju ke arah bagian recall, dia lewatin begitu aja. Zeus sudah mulai bangkit, free shot, easy peasy poin untuk seorang Zeus. For Bad Boy dipulangkan ke arah lobby dengan sangat mudah. Ya, 3 pemain, dan ini dia tim yang gua tungguin untuk disorot oleh observer kita. 1 buah pergerakan dari Inner Circle Esports yang jaraknya tadi agak-agak bertetanggaan dengan Alter Ego, tapi ternyata Alter Ego bisa rotasi dengan mudah. Cuman sekitaran dari Alter Ego sekarang sudah mulai crowded. Ada Bor, ada 9Z, belum lagi tadi kita ngelihat adanya rotasi dari Inner Circle juga yang overlap posisi dari Alter Ego. Ini arah jam 9 padat banget, bahkan ada Wolf Weibo yang saat ini ada di sekitaran dari Alter Ego. Lengah dikit Alter Ego bakal ke sandwich kalau mereka nggak hati-hati. Ya, mereka harus waspada, jangan sampai ada tindakan-tindakan yang di luar planning mereka. Harus berjalan dengan mulus strategi-strategi yang sudah mereka rencanakan. Bahkan di lain sisi, again and again, Wolf harus ditumbangkan di sana. Gua melihat memang pergerakan dari Wolf kali ini selalu misah. Ingat, ini adalah rondo juga. Mungkin mereka berupaya untuk mencari recall point yang cukup safe, tapi ya pada akhirnya terculik juga. Dan kita harus menyaksikan juga dari kamera yang berbeda, drone view memperlihatkan bagaimana rotasi dari sama sekali nggak ada tembakan sama sekali yang menumbangkan satupun pemain dari Inner Circle. Smooth pergerakan mereka, berbeda halnya dengan Alter Ego saat ini yang masih harus mengamati area sekitar. Belakang mereka masih belum clear, ada Wolf. Berdasarkan informasi di bagian map stream, terus di kanan mereka juga masih ada BK atau Burmese Goals. Bahkan dari arah Burmese Goals sudah mulai mengetahui rotasi dari tim Weibo juga. Dan kalau misalkan Weibo ke zoning out atas posisi dari Burmese Goals, nggak menutup kemungkinan Weibo bakal muter ke arah Alter Ego. Tapi berdasarkan map stream dan juga observer kita yang menggunakan drone shoot, pergerakan dari Weibo lebih menjurus ke arah selatan, berarti nggak nabrak menuju ke arah Alter Ego. Dan Alter Ego, berdasarkan informasi map stream kita juga, mereka sekarang sudah membagi posisinya dengan split 1-1-2, di mana Krypton yang ditugaskan paling depan, Snape menjaga baris pertahanan yang kedua, Rosemary dan Alpha menjaga backline-nya supaya bisa nge-zoning out tim-tim yang datang dari belakang mereka, yaitu Wolf, atau mungkin mengganggu flank yang nantinya bakal dilakukan oleh Burmese Goals. Yes, itu dia sebuah bercocok strategi tanam rotasi ya dari Alter Ego, tapi tiba-tiba ini dia ya, bercocok tanam. Kayaknya ini satu hal untuk melakukan efisiensi utility juga nggak sih? Betul. Karena nahan granatnya lebih baik ya udah gali, mencangkul dulu aja. Walaupun secara posisi mereka saat ini memang aman-aman nggak aman, karena dari circle-nya saja kali ini sudah mulai bergerak. Dan tadi yang sempat dibahas, rotasi dari Alter Ego, pada akhirnya mereka mengincar menuju ke arah center zone-nya. Dan lihat
ini dia momen sebuah kejar-kejaran antar Arcred dan juga Wolf. Coba memberikan sebuah tembakan di sana, setengah darah lebih terkikis kritikal. Bahkan di lain sisi Alter Ego mendapatkan 2 pemain di sana. Tapi tahan dari pembahasan Alter Ego karena nampaknya dari seorang Gups mencoba memberikan satu buah tembakannya tadi, tapi secara cuma-cuma karena pergerakan dari lawan begitu mulus dan juga cepatnya. Oh, touchdown dadakan. Belum ada healing yang dilakukan oleh pemain dari tim Arcred kali ini. Harus kehilangan satu anggota mereka. Hardboy dipulangkan karena lobby ada satu pemain dari BG sudah mulai memasak. Dan Yatka mendapatkan isi for Bad Boy. Rontok kembali satu pemain dari Arcred dan selesai perjalanan dari Arcred. Gua agak bingung. Tadi mereka yang Fast and Furious, mereka ngebuntutin dari belakang, mereka yang nembak, tapi malah 2 anggota mereka yang low health. Bahkan gak ada resiko besar tadi yang menimpa posisi dari Weibo ataupun dari Wolf ketika diputer-puterin oleh pemain-pemain Arcred. What happened? Ayanaun Kumaha Damang. Sementara Falcon yang berhasil mendapatkan satu pemain dari Influence Reds Diego 3 yang sudah oleh Kamikaze. Ini resikonya Kamikaze adalah gak punya pelor yang banyak. Mungkin tadi banyak, tapi nggak bisa direfill. Kalau misalkan bisa di-looting setiap poin yang didapetin sama Kamikaze, itu dia bakal nambah lagi untuk pelor-pelornya. Sebenarnya itu tempat pedang bermata dua. Enaknya adalah visionnya luas, nembaknya enak, tapi minusnya adalah ketika pelornya habis, lootingnya bakal susah. Kecuali ada kurir yang nganterin ke arah atas, tapi Win dia lengah, terlalu terlena dengan satu buah setup granat. Membuat Inner Circle dengan mudah untuk mendapatkan seorang Win. Dipulangkan satu pemain dari tim Flash. Tapi Flash sudah punya T24 pun juga harus dilumpuhkan di sana. Noki gagal untuk memberikan satu buah backup tadi. Tapi untungnya masih ada wall smoke. Ada waktu yang bisa mereka manfaatkan untuk melakukan sebuah revive. Inner Circle posisinya sangat terbuka dari sisi belakang mereka. Tapi ketika mengintip menuju ke arah Flash, harusnya masih bisa mereka jaga. Masih bisa mereka antisipasi. Dan dari seorang Zeus yang tadi tertembakkan begitu saja, namun Valak lah yang menjadi incaran selanjutnya. Ini kita lihat, Inner Circle sudah nge-split tadi. Satu mensecure area bagian compound. Noki tadi hampir melakukan satu buah rush, tapi mereka harus memperhitungkan bagaimana caranya untuk bisa melumpuhkan seorang Zeus. Dan kali ini sepertinya masih cukup aman dari seorang Zeus, walaupun dari tadi terkena sebuah tekanan. Granat sudah ada 2 granat yang masuk menuju ke arah seorang Zeus. Untungnya masih bisa dihindarkan. Semakin bingung karena circle pun juga memakan ke arah dirinya. Ya, tapi Zeus bakal tenang sih, karena dia punya jumper pack, dia punya tas yang bisa menahan blue zone sampai nanti health dari tasnya habis, baru Zeus akan terkena DPS dari blue zone-nya. Selama masih ada jumper pack-nya, gua rasa dia bakal santuy, bakal menahan, dan kayaknya udah abis ya untuk Zeus. Sekarang udah mulai agak-agak terkikis. Health bar dari Zeus, jemputan pun datang, Bauzi masih cukup tenang untuk sejauh ini. Dan Influence Reds setelah kehilangan 2 anggota mereka, rotasi mereka juga agak sedikit lebih lambat dengan satu mobil berdua. Beresiko memang, tapi harus dilakukan supaya bisa mengontrol zona yang lebih tengah lagi. Dan update dari Mapstream, Alter Ego di Center Circle harus bisa mempertahankan compound mereka, jangan sampai blunder. Dan di sisi lain T24 yang akhirnya bisa mendapatkan satu headshot menuju ke arah seorang Haflik. Hanya tinggal dipulangkan menuju ke arah lobby. Confirmnya berhasil. Poin bertambah untuk Inner Circle kali ini. Sementara Weibo masih menyisakan Suk untuk bertahan sejauh ini. Last man standing untuk Weibo. Ya, last man standing dan Suk pun juga pulang. Ini dia akhirnya bagi mereka. Mereka harus tereliminasi terlebih dahulu. Hashtag yang ke-15 menyusul dari Arcred. Ya, di mana Arcred pun juga sempat memberikan permainan yang memanas tadi di early game-nya, tapi pada akhirnya mereka tersungkurkan juga. Weibo pun tadi kita harapkan melakukan hal yang sama, tapi kenyataannya mereka hanya bisa pulang membawa 1 poin saja di rondo kita kali ini. Bahkan beralih menuju ke arah drone view. Granat yang dilontarkan menuju ke arah seorang Zeus. Zeus memang ditempatkan menjadi frontliner, selalu berada di depan sana. Informasi memang diberikan, tapi sebagai gantinya Zeus sering sekali menjadi orang yang paling mudah tereliminasi. Dan kali ini sudah mulai dikonfirmasi oleh lawan mereka, dan Alliance pun tiba, hampir takkan bertahan cukup. Karena Win kali ini terpaksa melakukan sebuah reloading, mundur sejenak karena dirinya harus sadar kalau dia menjadi pemain yang terakhir. Di lain sisi, Narok pun juga memberikan satu buah tembakan yang kena sebuah connect tadi. 1 korban didapatkan, mencari pemain yang kedua, tapi untungnya masih dapat melakukan melarikan diri.
Ini gue suka banget tempo yang ada di antara grup green lah, terus grup red lah, gabungan dari Gauntlet juga ketika mereka semua akhirnya bertarung untuk di last chance hari pertama ini. Rondo benar-benar chaos banget, bahkan kali ini Beton yang sudah di recall tadi dan dia memenangkan fightnya. Sabji dipulangkan, harusnya berjalan lobby, knockdown di depan dari seorang Baton tapi belum ada confirm elimination. Sabji masih bisa mundur dan Baton pun tumbang, sebuah backup dari Nirch yang sangat-sangat baik mendapatkan sebuah trade dog. Sementara Nirch harus naik untuk bisa memberikan press ke arah tim Wolf. Naikin satu buah vehicle menuju ke atas sana. Confirm elimination berhasil didapatkan oleh tim GK sejauh ini. Dan Alter Ego, mereka masih cukup nyaman di arah center dari circle-nya. Belum ada perang yang mereka pancing. Mereka menahan dengan sangat baik di posisinya. Tapi berbeda halnya dengan IC yang sudah mulai ditabrak. Ada Rauf yang langsung menabrak masuk, tapi ternyata berhasil dimenangkan oleh T24. Ditutup kembali pintunya. Masih mendelay waktu, masih mendelay momentum yang dibuat oleh anggota-anggota dari tim Falcon, dan dua pemain dari Inner Circle masih bisa selamat di dalam dari shake ini. Redox hanya bisa menunggu untuk diselamatkan. Koa nggak bisa langsung sembrono maju ke depan sana, entah dia punya mobil atau tidak. Tapi kalaupun dia punya mobil, gua rasa bakal diincar juga oleh tim-tim yang ada di sekitaran dari Koa 7 ini. Ada Bor lah, ada Loops lah yang punya vision menuju ke arah Koa 77. Sementara T24 hanya tinggal menunggu waktu dan Alter Ego ketiban zona. Bahkan Rosemary bisa mendapatkan tambahan poin elimination untuk Alter Ego. Tapi dari sisi yang lain lagi, battle masih terjadi. Alliance yang baru saja mendapatkan confirm elimination harus tumbang juga satu anggota mereka. Genji memberikan tekanan menuju ke arah tim Alliance. Keluk kali ini untuk diselamatkan. Olio memberikan tekanan dengan molotov yang dilemparkan menuju ke arah Quick. Sementara Quick berhasil melakukan sebuah healing, satu buah stun grenade dilemparkan ke arah Quick. Tapi Quick masih begitu tenang dan Alliance berhasil ngedelay waktu ini untuk melakukan revive. Ya, Alliance ini PR-nya berat banget ketika mau masuk ke arah circle. Padahal kita lihat di minimap mereka bersinggungan sebelahan banget sama safe zone-nya. Tapi mereka pun juga bersebelahan dengan Genzi. Tapi lihat saja bagaimana dari seorang Nielzada tadi sudah mulai memantau menuju ke arah Alliance. Tembakan menuju ke arah bagian belakang dan Quick granate connect. Klublah yang menjadi korban yang pertama. Namun begitu cepatnya Vitin langsung nge-secure pemain tersebut dan secara cepat. Kali ini sudah terkikis setelah pemain-pemain yang hadir di rondo kita kali ini bahkan Boar ketika melakukan sebuah rush-nya di knock out saja oleh seorang Noki. Kehilangan dua rekannya, bahkan Boar tersisa seorang EXO. Mampu atau tidak lakukan healingnya karena waktunya tipis sekali. Masih ada emergency cover player, bahkan wall smoke-nya pun juga ready untuk bisa melindungi dari serangan-serangan yang ada karena Falcon dari tadi jadi terparty yang sangat amat mengganggu. Wah, bahkan Noki bisa berhasil dapetin satu, tapi dirinya pun ikut pulang ke arah lobby. EXO pulang. 9 tim tersisa. Falcon masih bertahan dengan Koa 77 walaupun menerima tembakan dari kanan dan kiri. Tidak ada kit lagi, hanya tersisa 5 bandage yang dipunya oleh Koa 77. Tapi dia masih punya ada 3 energy drink yang bisa dia maksimalkan. Ragnarok sudah ditumbangkan. Alliance masih memberikan press ke arah GK dari bagian belakang. Tapi KBKC di bagian lain juga bisa mendapatkan pemain dari tim GK. Tersandwich dari dua tim yang berbeda. Koa 77 juga bisa bertahan karena Loops mendapatkan vision untuk memulangkan last man standing tersebut. Last gaming dari Olio, supaya mobilnya lebih proper lagi untuk digunakan. Ada 2 mobil yang dilas oleh seorang Olio. Ada job desk bengkel sekarang untuk di PUBG Mobile karena bisa last gaming. Sementara 9Z yang lagi-lagi memberikan performa apik untuk di hari yang pertama. PR 9Z itu nanti di hari yang kedua. Karena hari pertama mereka selalu bagus kalau kita ingat di group stage kemarin. Ya, walaupun pada akhirnya mereka secara overall ranking tipis sekali, hampir tidak lolos, tapi untungnya masih bisa lolos menuju ke arah last change. Ini dia Remix yang masih bisa menjegal satu buah pergerakan dari arah bagian high ground ya. Tapi Milos terpaksa untuk melakukan rotasi terlebih dahulu, flanking dulu aja, memutari pergerakan dari seorang Godspeed dan juga Unknown bahkan terbukanya beberapa players dari Boards Gaming. Yatka, Boards Goals maksud saya. Oh bukan, Boards Goals dong. Beda, Vermis maksud saya. Dan nampaknya memang beberapa tim di sana tersebarkan posisinya, terbagi cukup rapi dan semuanya berada dalam genggaman 9Z. Tapi 9Z yang tertumbangkan terlebih dahulu, Godspeed tadi bisa melakukan eksekusi terhadap mereka. Ini dia 9Z kehilangan satu anggota mereka. BG masih memberikan tekanan through the smoke.
mencari keberadaan pemain dari 9Z kali ini. Nah, itu dia arahnya masih salah. Ada yang nyeberang tapi wall spoke-nya begitu tebal. Tidak kelihatan oleh BG, bahkan through the spoke tidak mendapatkan hit mark. Ada yang tumbang memang, tapi Ichi juga berhasil diamankan. Reyes mendapatkan satu pemain BG sebelum dia tumbang dengan granat yang sangat apik dimainkan. Tapi di sisi lain Safchi harus dipulangkan karena lobby. Ada pergerakan apik yang dilakukan oleh Supermassive. Tapi lihat, Revive yang sedang dioptimalkan, satu buah granat lagi-lagi bakal dilemparkan, meledak dan tidak mendapatkan apapun. Percobaan demi percobaan mereka lakukan tapi masih belum bisa mendapatkan waktu dengan sebuah granat. Tapi Godspeed bisa lagi dan lagi mendapatkan satu confirm elimination. Cold Code langsung maju karena mereka tahu mereka unggul dari segi momentum. Akan langsung mengeker melakukan lockdown ke depan sana. Ichi memanfaatkan waktu yang ada untuk melakukan revive, tapi granat sudah mulai dimasak. Akan dilemparkan melambung jauh terbang tinggi menuju BG, tapi belum bisa mendapatkan knockdown. Malah di sisi lain yang akhirnya pecah. Dan lihat coy, para Supermassive 10 confirm elimination. Dan kalau ini dipulangkan dari BG, mereka juga bakal mendapatkan 10 confirm elimination. Tinggal Chole yang tersisa di balik emergency flare dan tak berkutik di tengah gempuran dari tim BG. Ya, gimana bisa bertahan kanan kiri serangan dari tim BG? Bermis Goals kali ini tadi bisa mendapatkan satu eliminasi terhadap lawan mereka. 11 poin sudah bisa mereka secure. Bahkan di lain sisi, Alliance pun cukup struggle di sana. Tersisa seorang Jimmy bahkan memberikan satu buah 1v1 situation menuju ke arah Pitin. Pitin tumbang. Namun dari Alliance, Jimmy pun bukan cuma ditumbangkan, bahkan mereka diratakan, dipulangkan ke arah lobby. Tersisa 5 tim terakhir. Alter Ego masih berada di center. Mereka berupaya untuk bisa mengusir setiap tim yang berada dalam genggaman mereka. Tapi kali ini Papara, Kamikaze mencoba memberikan satu buah misi penyelamatan. Beberapa wall smoke dikerahkan kepada rekannya, tapi Krypton terdistraksi memang dirinya terhadap satu vehicle yang sudah meledak di sana. Takutnya di mini pos tersebut masih ada satu pemain. Tapi gak masalah, seenggaknya ada penjagaan angle yang dilakukan sama Alter Ego. Karena 3 zona berturut-turut selalu condong bertukar Alter Ego. Bahkan Alter Ego sekarang masih ada di bagian center dari circle-nya. Ini gue ngelihat adanya hal-hal positif yang terjadi di match yang pertama gitu. Permainan lebih agresif, terus kita ngelihat kayak Loops yang berani untuk lebih terbuka cara bermainnya. Bahkan ngegasnya dari Supermassive yang sudah mendapatkan 12 elimination. BG, cara fight mereka, cara decisionnya mereka itu gue lihat kayaknya lebih bagus ketika mereka bermain di babak group stage kemarin. Bahkan Infrared juga melakukan hal yang sama. IC juga melakukan hal yang sama. Yang dipertanyakan apakah ini hanyalah momentum yang mereka dapatkan karena match yang pertama, atau memang sudah ada banyak perbaikan dan mereka buat, termasuk perbaikan dari Alter Ego yang mendapatkan sebuah knockdown. Tapi ada still elimination yang dilakukan oleh Loops. Gagal Alter Ego mendapatkan elim kelima mereka, mendapatkan satu area cekungan, mendapatkan satu area compound. The one and only compound, the center circle sudah ditempati oleh Alter Ego. Tapi Godspeed, somehow Godspeed bisa mendapatkan satu pemain dari Alter Ego. Dan tiba-tiba Influence Rage geragas untuk memulangkan para Supermassive ke arah lobby. Bahkan dari BG mereka masih tampil dengan begitu agresif, memberikan tekanan ke arah Influence Rage. Sandwich position, BG masuk, Loops pun datang. Lau mau berfokus ke arah mana, terlalu banyak angle yang harus dijaga. Dan Rosemary di bagian lain sudah dipulangkan ke arah lobby. 3 tim tersisa sama-sama menyisakan 3 pemain untuk 3 tim yang tersisa ini. Kecuali Revive berhasil dilakukan oleh Loops untuk membuat mereka prima dengan 4. Bahaya sekali nampaknya posisi dari Loops mengancam kepada zonanya Goals di sana. Iya, zonanya menuju ke arah Alter Ego. Dari stage kita yang kedua, Alter Ego udah ngincer ke arah center. Dan mereka secara beruntung juga, secara pembacaan zona juga, ternyata memihaki menuju ke arah Alter Ego. Rumah yang sangat kecil, mungkin bisa kita sebut sebagai gubuk. Masih ada seorang Snape di lantai yang kedua. Di sisi lain, lantai 1, juga ada Krypton. Alpha ngincer dari arah bagian luar. Tapi posisi 2 tim yang sedang bersinggungan, mereka nggak peduli dengan Alter Ego. Bahkan satu sama lain, mereka sedang fight dengan kesibukannya masing-masing. Snape tinggal menunggu aja. Circle di stage yang ke-7, waktu yang begitu lama yang bisa mereka manfaatkan. Nggak boleh terlalu cepat untuk bisa melakukan sebuah rotasi. Bahkan Rato Boy sadar betul ada seorang unknown, tapi untung masih ada emergency cover flare yang bisa melindungi mereka. Dan nampak memang Rato Boy selalu penasaran. Bunyi vehicle pun terdengar begitu terbuka. Ini dia menjadi sebuah santapan yang begitu hangat. 3, 2, dan juga 1 ledakan akan coba dihadirkan. Surprise, masih belum ada splash damage yang masuk menuju ke Bermis Goals. Tapi segera dilakukan sebuah penembakan yang dilakukan oleh seorang Krypton. 600 damage pun menjadi titel bagi dirinya.
Gelo coy, ini Loops masih unggul dari segi util loh. 9 granat dia mainkan, 1 molotov mereka lemparkan, 5 granat yang sudah kepake, tapi masih belum bisa mendapatkan pemain-pemain dari tim BG. BG pinter banget dalam mengatur posisi mereka sehingga nggak kejangkau oleh Predict yang dilakukan oleh Loops. Sementara Alter Ego masih menunggu momentum yang tepat supaya mereka bisa mendapatkan satu persatu pemain yang ada di depan mereka. 1 granat dilemparkan menuju ke arah Alter Ego. Tidak connect ke siapapun. Snape dalam posisi yang sangat bagus. Sementara Krypton juga berada di posisi yang sangat bagus. Alpha ada di barisan bawah. Sudah ada informasi yang mereka dapatkan, tapi belum ada ngotot dari Alter Ego. Mereka tinggal menunggu zona ke-8. Kira-kira bakal berpihak menuju ke arah tim yang mana. Ngedonat lagi. Yang paling dirugikan sekarang adalah Loops, karena area bermain mereka, playground mereka sudah semakin menipis. Dan Alter Ego juga harus memikirkan bagaimana cara mereka bisa mengontrol zona supaya agak lebih dalam lagi. BG ini pinter coy. BG nggak mau perang karena util mereka udah nggak ada. Kalau util mereka masih ada, mereka gue yakin bakal pede banget buat fight. Dan mereka menyisakan beberapa smoke yang bisa mereka gunakan nanti untuk di momen-momen akhir, untuk di last dance-nya bagi tim BG. Karena mereka udah minimalis banget. Sementara Nilzada bercocok tanam gaming yang dia lakukan, berusaha untuk membuat satu buah parit yang bisa menutup angle shoot dari berbagai sisi. Masih belum kelihatan oleh BG. BG seakan-akan semua pemainnya nge-lag, nggak ada gerakan-gerakan sama sekali. Ya, ini inisiasi dari in-game leader mereka. Ya udah, tahan dulu aja. Lihat, nggak ada utility sama sekali. Zero granat, wall smoke, molotov, flashbang pun juga tidak ada. Dan nampak memang mereka terpaksa melakukan hal tersebut berkat tidak adanya utility. Dan Loops pun juga terkikis. Sisa Alter Ego, permainan dari jarak yang cukup jauh. Kalau tidak ada peluru panas yang bisa masuk, tentu masih granat dan dampak boy. Pada akhirnya tertumbangkan dengan angle setipis itu, dirinya masih bisa mendapatkan satu buah penumbangan. Dan Unknown hampir tadi bisa mengincar 2 pemain dari Loops. Tapi untungnya kali ini masih ada sebuah cekungan yang bisa dibangun oleh seorang Rato Boy dan juga Nilzada yang dari tadi bercocok tanam. Fokus bagi mereka agar bersembunyi dari sebuah posisi yang mungkin segera terancam jikalau para pemain dari BG atau mungkin Burmese Goals itu mengintip. Dan Unknown, ya lagi-lagi dan lagi, cuman kanan kiri tipis aja. Dan Snape sudah melakukan sebuah observasi karena stage yang ke-8 akan segera menutup. Ini menjadi sebuah jawaban apakah Alter Ego akan melakukan sebuah rush ke depan. Dan benar saja, ini harusnya circle yang menutup karena stage yang ke-9 adalah penutupan. Dan Unknown lagi-lagi Nilzada tertumbangkan untuk kesekian kalinya. Dan Godspeed tinggal nge-clearin saja. 2 eliminasi akhirnya dikantongi oleh mereka. MVP menurut gue buat Unknown sih. Apapun itu, siapapun tim Chicken, gue rasa MVP-nya cocok banget kalau dikasih menuju ke arah Unknown karena positioningnya benar-benar bagus. Terus timing dia dalam memberikan tembakan juga begitu bagus. Dan Alter Ego kali ini bakal memainkan utility-nya untuk dilemparkan menuju ke arah seorang Rafinha. Snape juga memainkan util yang dia punya untuk bisa mendapatkan satu pemain dari BK, tapi masih belum bisa mendapatkan knockdown. Sementara Krypton free shot untuk bisa mendapatkan confirm elimination. Rafinha naik menuju ke arah emergency flare, tapi dia sudah harus keluar karena sudah ada zona yang menghimpit. Dan Krypton bisa mendapatkan Rafinha. Loops mati lampu. 3 melawan 3 antara Alter Ego dan juga BG. Alter Ego masih punya 3 smoke, sementara Godspeed melakukan sebuah front shoot. Snape masih belum keluar dari persembunyiannya. Godspeed, chamber pack-nya udah mulai berbunyi dan Krypton bisa mendapatkan 1. Godspeed-nya tumbang. Tinggal 2 pemain lagi dari Burmese Goals yang harus disantap oleh Alter Ego. Dan Snape mendapatkan sebuah momentum. Hanya Unknown yang tersisa. Masa ia di clutch? Jangan sampai kena clutch. 1 buah confirm elimination harusnya bisa mereka dapatkan. Dan Alter Ego Ares membuka hari yang pertama dengan winner chicken dinner. Mereka lebih sabar, mereka tidak nge-split, mereka lebih rapi. Bodoh amat sama yang bilang ngedok. Ini adalah tactical defense yang dimainkan oleh Alter Ego karena zona selalu menuju ke arah mereka. Alter Ego, go! Battle Royale yang bisa mereka pelajari dari beberapa hari yang terakhir. Dan ini menjadi jawaban evaluasi mereka. WWCD menjadi sesuatu hal yang terbayarkan bagi mereka. Ya, dan gue penasaran sebenarnya komen dari para analis kita, di mana Junior sempat bilang Alter Ego tuh sebenarnya kurang rapat aja gitu loh. Udah untung dari segi zona, mereka masih nge-split, mereka masih cari informasi, dan terbukti ketika di grup stage mereka agak-agak padat, mereka bisa dapetin late game-nya mereka, bahkan bisa dapetin chicken. Dan match pertama ini apakah sudah cukup menjanjikan untuk Alter Ego lolos mengamankan top 2-nya? Jadi silahkan Windy, Junior, juga Flo Wolfie.